Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Ocean's 8. Filmnya sudah agak lama, tapi masih menarik. Jadi tentang pencurian yang dilakukan oleh sekelompok wanita. Dan ini mereka pakar-pakar sekali dalam mencuri. Dipelopori oleh salah satunya adik, diceritakan Danny Ocean namanya, adiknya. Danny Ocean-nya sudah meninggal, digambarkan. Itu terkenal waktu di film Ocean's sebelumnya, Ocean's 11 apa. Nah pokoknya pokoknya keluarga Ocean itu keluarga pencuri digambarin. Si perempuan ini, wanita ini, yang adiknya tadi itu, Danny Ocean, itu baru keluar penjara. Di penjara, ya dia keluar penjara karena dijeblosin oleh mantan pacarnya. Nggak tahu motivasi mantan pacarnya ngejeblosin dia apa. Kemudian setelah dia keluar penjara, dia kan nggak dianggap udah kebiasaan mencuri, ya dia masih terusin tuh hobi mencuri. Ya mungkin nggak dibunuh, nggak dihukum seumur hidup, belum nyesel juga. Mulai misalkan dia ke toko ini, ke toko ini, misalnya beli lip balm, beli kayak gitu-gitu, apa sih namanya? Seperti Watson, seperti apa tuh? Ya kayak gitu-gitu, tempat kosmetik, toko kosmetik gitu ya. Misal dia tiba-tiba ambil beberapa barang, santai aja ambil beberapa barang, lalu dia ke kasir. Di kasir dia bilang, saya mau menukar produk ini karena produk ini saya rasa seperti rasanya beda, kayak gitu. Dia cari-cari alasan, dia minta tuker nih, ini kok rasanya seperti beda, seperti expired, seperti gimana, suruh coba deh. Dia misalnya dia berkelakar, ya saya minta tuker, atau enggak nanti dia misalnya berbicara lagi, cobain aja, pokoknya mungkin dari rasanya, dari kelembabannya beda gitu. Udah, kemudian dia diminta tunjukin nota pembelian untuk menukar barang karena ketidakpuasan. Enggak, saya nggak bawa itunya, saya hanya nggak puas ya, ini barang baru beli. Ya nggak ngerti, saya juga bingung. Dia kalau barang baru mau ditukar kenapa? Ya pokoknya dia nggak bilang nggak bisa. Ya udahlah, dia bilang. Saya baru beli padahal. Saya minta kantong kresek. Jadi saya sebenarnya nggak masuk akal. Itu toko udah salah prosedur. Harusnya itu kan yang bagian BA, beauty advisor atau apa yang petugas yang nanganin itu barang, harusnya diperiksa apakah ada barang yang ini hilang atau ada barang yang kurang, atau bener gak ini orang ngebeli di sini, atau periksa lagi deh stok produknya. Cuman terlalu ini deh, kalau itu udah di scan juga pun kan ini harusnya dia bunyi, atau kalau ini nggak bunyi ya nggak ngerti. Terus CCTV kamera apa gimana sih cara kerjanya? Jadi filmnya terlalu juga gitu. Kemudian misalnya dia check in ke hotel, dia nggak pakai uang nih, jadi dia merhatiin tamu yang check out mana, tapi harus pakai kartu kredit atau gimana dong. Kalau pembayaran tunai nggak mungkin. Cuman kan kalau tamu hotel nginep biasanya pakai kartu, biasanya ya kartu ya, kredit, debit. Cuman rata-rata orang kalau mancanegara turis itu biasanya kartu kredit biasanya lagi, atau enggak bayar tunai, atau enggak ya pembayaran dia udah ini voucher. Cuman zaman dulu belum ada aplikasi segala, aplikasi Android, aplikasi Play Store, Apple apa, orang lebih banyak kartu kredit. Jarang yang belinya itu reservasi jauh hari, apalagi reservasi online, jarang. Nah jadi dia ngeliatin kelengahan itu orang yang check out, nanti dia telepon hotelnya, saya mau masuk lagi ke kamar hotel, dia bilang ya atas nama ini. Dia udah dengerin nih, dia udah catat, dia udah foto, dia udah ngeliatin nama di paspor apa. Ya dia nggak peduli, pokoknya saya mau check in lagi gitu. Nanti disalahin siapa yang nggak teliti, resepsionisnya atau bagian kasir hotel itu kan, bagian check innya. Ya udah, karena dia pikir ini tamu lama, langsung dikasih ke dong. Ya udah, nanti dia berperan sebagai itu tamu, tapi walaupun dia orang berbeda, nanti dia ambil langsung kartu check in, kartu hotel, dia masuk. Padahal kan itu ada CCTV lagi, dia bisa diselidikin sebetulnya kan. Ini balik lagi, makanya ini hanya film, balik lagi seperti itu.
Kemudian mereka bersekongkol sama teman-teman lamanya, satu teman dulu, dua teman dulu, mau merampok perhiasan mahal. Jadi dia bikin tim berdelapan, nanti di endnya jadi berdelapan apa bersembilan, nanti kurang ini inget hitungannya. Dia ngerancang ini kalung mahal harganya 150 juta dolar kalau nggak keliru digambarinnya. Caranya gimana? Itu akan ada gala dinner di museum apa gitu ya. Ya udah, nanti dia ada alatnya canggih nih, digambarin di Amerika alat pencurian. Dia scanning gitu pakai kacamata, tapi harus ada, karena nggak ada hard disk jadi harus hubung internet atau signal, nanti masuk ke servernya si pencuri. Si pencuri itu pokoknya gitu, itu hasil komplit, scanning komplit, alatnya pindainya komplit, langsung bisa dibuat tiruannya kayak gitu. Tapi untuk detailnya segala nggak ya bisa ya, cuman secara tampilan fisik keluar bisa. Tampilan detailnya itu misalnya sistem pengunci bermagnet, nanti di perkembangan nanti dia harus tuh ngelibatin orang lain lagi. Waktu dipaparin nih nanti nggak bisa dilepas ya, hanya bisa dibuka dengan kunci magnet, nanti difoto lagi bagian magnetnya kayak gitu, di scanning lagi, nanti dibikin sama lagi seperti itu. Cuman kan itu juga terlalu aneh sistem pencurian seperti itu. Kemudian ada yang bagian CCTV, ngelabuin CCTV, cuman kok apa yang terlalu gampang diretas juga aneh juga. Masa sih terlalu lemah begitu ngeretas CCTV gitu aja. Kemudian bagian tanggung jawabnya juga harus ngelihat ada sudut-sudut yang berbeda, yang nggak kelihatan, yang di luar kebiasaan. Itu kan harusnya ngecek kayak gitu teman-teman. Ini kayaknya terlalu mulus, terlalu mudah. Kemudian ada mau kambing hitamin pacarnya yang dulu pernah ngejeblosin dia masuk penjara, si perempuan masuk penjara. Dia padahal tuh pacar katanya udah ngeh ini mukanya itu nggak pakai topeng, tapi dia udah tahu nih kira-kira siapa, dan dia itu dimasukin sebagian kalung perhiasan yang udah berhasil dicuri nantinya. Itu pun nggak curiga sampai nanti dia diteleponin polisi setelah penjaganya itu juga diajak kong kali kong mau dibagi uang besar. Akhirnya terjadilah itu yang dikambing hitamin, pacarnya dulu jeblosin masuk penjara juga. Kayak gitu-gitu, jadi serba janggal. Nanti diatur tuh tempat duduknya. Nanti dia ngelamar ke kantor yang bagian nanganin acara gala dinner. Ternyata kok masuk kerja di kantor untuk bisa dia spionase struktur layout tempat duduk, meja. Kok bisa sih semudah itu? Jadi banyak gak masuk akalnya. Yang menarik lagi apa ya? Ya itu yang dicuri itu sepertinya orang lain yang kalau saya lihat. Tapi nanti kok bisa dia pura-pura dia strong woman, wanita kuat yang nggak mudah dibius, nggak mudah ditaruh, kan di makanannya ditaruh tuh obat sehingga dia bisa mual, nahan kencing, bisa keringet dingin, harus cepet-cepet ke toilet. Kok bisa katanya itu dia sebenarnya tahu sehingga minta bagiannya karena dia sebenarnya nggak sakit, cuma dia sengaja untuk memuluskan aksi pencurian itu. Tapi dia udah keker nih orangnya siapa dia tahu. Terus dia punya memori sehebat itu, bagaimana caranya gitu. Yang ininya yang dicuri itu sehingga dia berbalik ke minta bagian. Kemudian kok ada yang bagian kitchen, dapur, bagian cuci piring, semudah itu lagi bisa bekerja semudah itu. Dan nggak ngerti ya, kok penjaga bisa lolos walaupun itu kalung sangat mahal dan di itu toilet wanita. Bisa sih harusnya kan diketok dulu nih, kok diperiksa dulu dong kalau memang itu kalung mahal, karena dia tugas jaga. Kalau dia sampai di luar pengawasan berarti kan berarti lalai ini, berarti ini ada yang nggak jalanin fungsinya kayak gitu. Kemudian asuransi, harusnya kalau kalung mahal harus ada asuransinya, apalagi kalau dipakai orang luar segala. Seberapapun mahalnya itu, apalagi orang kaya yang punya kalung itu, pemilik itu pasti harusnya diasuransiin untuk menjamin keaslian kalau sampai ada pencurian, pembobolan seperti yang terjadi.
Jadi filmnya Ocean's 8, Ocean's 8 ini banyak nggak masuk akal dan berakhir nggak digambarin lagi itu hasil-hasil barang curiannya, bagaimana tuh cara menjualnya. Kemudian nih ternyata ada jual kalung-kalung, ngambil nyuri kalung-kalung lain juga secara mudah. Realitanya itu jarang deh berita itu pencurian besar-besaran. Satu pencurian nilainya besar pun juga kayaknya hampir jarang kan. Cuman kok di film ada gitu teman-teman. Jadi yang kita bisa ambil hikmah, ambil esensi inti ceritanya itu ya, kita kalau mau kaya harus dari mencuri. Coba nanti dampaknya apa kalau misalnya gagal, kalau misalnya kita harus masuk penjara gitu, itu kan nggak bagus, nggak baik. Terus kalau yang seperti kakaknya katanya meninggal, terus kalau meninggal masuk mana? Kalau dipikir yang mencipta kita itu orang jahat apa? Masa kita nggak punya takut-takutnya? Itu sih esensi yang kita bisa nilai ya teman-teman. Dan ya udah intinya itu hanya film. Kalau kita mau baik, jadi orang baik benar, ya kita jangan lakukan kejahatan, itu aja. Nggak digambarin juga sih kalau orang yang baik bagaimana. Kalau orang yang jahat itu kayaknya kok nikmat-nikmat aja, ya balik lagi itu hanya film. Film kalau menurut kita nggak baik jangan dicontoh. Kalau kita nyontoh kita tertipu gitu teman-teman. Nanti segala akibatnya ya balik lagi tuh seperti contoh ini kok dikasih clue, petunjuk, penjara tuh contohnya kalau kita berbuat jahat. Atau ya nggak enak deh hidupnya, atau enggak ya hidupnya kita sebagai dikenalnya itu sebagai pencuri kan nggak enak, walaupun sudah meninggal tuh tetap diingatnya pencuri gitu. Itu teman-teman yang saya mau share. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.